Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan atas karunia nikmatnya sehingga kita saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menerus memperbaiki segala amal-amal soleh kita sehingga kita kelak layak untuk mewarisi surga firdausnya. Baik sahabat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita mendengar sebuah ungkapan atau barangkali kita sendiri yang mengungkapkan ya gitu. Seperti saya sering melihat beliau sholat gitu ya, rajin sholatnya, tapi kenapa kok sikapnya kurang baik gitu, pembicaraannya atau lisannya itu sering menyakiti orang lain. Atau juga kita juga sering atau bahkan kita sendiri yang melakukannya, seorang muslim sholat akan tetapi ternyata mudah sekali untuk membuang sampah sembarangan, tidak menjaga kerapihan diri sendiri, ataupun tidak juga menjaga nilai-nilai Islam yang lainnya. Baik, mungkin tidak asing kondisi seperti itu berada di tengah-tengah kita di kehidupan kita sehari-hari, atau mungkin barangkali kita sendiri yang melakukannya. Kenapakah hal ini bisa terjadi? Kenapa seorang muslim jauh dari nilai-nilai Islam? Baik, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang Islamic worldview. Di tengah-tengah kejayaan peradaban barat hari ini, tentu sebuah keniscayaan bahwa nilai-nilai kehidupan yang saat ini berjalan adalah nilai-nilai yang dibawa oleh peradaban barat. Seorang manusia dalam bertindak, dalam memahami atau menilai sesuatu, tentu akan dipengaruhi dengan manusia itu memakai sudut pandang yang mana gitu. Apakah memakai sudut pandang Islam atau sudut pandang barat? Nah, ini yang menjadi persoalan. Di dunia ini tentu kita sepakati bahwa tidak ada yang bebas nilai atau netral. Jadi segala sesuatu itu terikat nilainya dengan sesuatu. Artinya, jika sesuatu itu tidak memiliki nilai-nilai Islam, maka ia terikat dengan nilai-nilai selain Islam. Manusia sebagai subjek dalam memandang sesuatu dan mengamati sebuah objek akan memakai atau menggunakan pandangan apa dan siapa, sehingga saat ia memakai pandangan Islam sebagai dasar dalam memandang segala sesuatu, di saat itulah Islam menjadi subjek dalam memandang segala sesuatu, sehingga lahirlah cara pandang Islam dalam menilai sesuatu. Tentu saat ini kita ketahui bersama bahwa Islam sedang mengalami kemunduran, kekalahan kebodohan dan menurut Syekh Naqib Al-Atas, kemunduran ini disebabkan oleh cara pandang hidup yang tidak memandang dunia dari sudut pandang Islam atau tidak menggunakan Islamic worldview sebagai landasan berpikir dalam berkehidupan. Dampak-dampak dari digunakannya pandangan barat itu sebagai pandangan hidup seorang muslim, diantaranya ada 4. Yang pertama adalah the loss of adab. Berikutnya ada corruption of knowledge. Dan yang selanjutnya itu the Islamization. Kemudian yang selanjutnya adalah confusion. Yang pertama tadi dampaknya the loss of adab yang menjadi masalah utama, yaitu hilangnya adab. Kehilangan adab ini merupakan masalah yang paling krusial yang dialami oleh umat muslim, di mana saat dampak ini dialami oleh umat muslim, maka itu menjadi sebuah permasalahan inti yang menyebabkan umat muslim tercerabut nilai-nilainya gitu. Sehingga
tidak mampu berpikir, tidak mampu bertindak, kemudian juga ruhiyahnya juga kurang baik, ya kan. Sehingga saat ruhiyahnya itu kurang baik, tidak kokoh, tidak kuat, itu yang memberikan dampak apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan itu tidak berdampak baik terhadap dirinya terutama, kemudian terhadap keluarganya dan terhadap sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah masalah corruption of knowledge, yaitu ada korupsi pengetahuan. Kondisi ini di mana ada seseorang yang mengetahui halal haram, tapi muslim itu tetap melakukan hal yang haram tersebut. Kemudian tahu sholat itu wajib tapi tidak sholat, kemudian bertindak sesuatu tidak sesuai dengan yang diketahui. Tahu ini adalah salah tapi tetap dilakukan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk corruption of knowledge. Yang berikutnya adalah de-Islamization. De-Islamization ini merupakan kondisi di mana seorang muslim yang membuang sendiri nilai-nilai Islamnya itu sendiri. Ia tidak percaya diri dengan Islamnya. Ia bergerak bertentangan dengan umat Islam, kemudian senang bekerja sama dengan orang kafir, tidak suka dengan pelajaran-pelajaran Islam, dan sangat antipati dengan Islam, bahkan menghina Islam itu sendiri. Kemudian dampak buruk paradigma Barat atau worldview Barat selanjutnya adalah confusion, yaitu melahirkan keraguan-raguan. Nah, semakin belajar justru semakin ragu. Jadi semakin ragu dengan kebenaran dan membenarkan keraguan. Di dalam sebuah ayat Al-Qur'an, yaitu di surat Al-Baqarah di ayat 147, Bismillahirrahmanirrahim, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Ya, di sini sudah jelas bahwa kebenaran itu berasal dari Allah dan jangan pernah sekali-kali kita melakukan keraguan. Adanya dampak-dampak yang tadi, tentu kita menginginkan dampak yang tadi itu hilang atau kita bisa menanganinya. Usaha yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan kembali peradaban Islam di tengah-tengah kita adalah dengan cara mengubah pola pendidikan, karena sebuah proses pendidikan merupakan proses di mana kita melahirkan individu-individu yang saleh, yang berilmu, dan tentu kelak akan memainkannya atau memerankan peran-peran peradabannya masing-masing. Dari pintu pendidikan inilah kita akan melahirkan manusia-manusia mulia itu yang akan memperbaiki dan melahirkan peradaban Islam kembali. Apa saja yang perlu kita lakukan untuk menghadapi dampak-dampak 4 yang tadi? Diantaranya adalah yang pertama adalah menegakkan adab, yaitu dalam proses pembelajaran. Jadi kita kembali menegakkan adab, di mana kenapa tadi di awal ada orang yang sholat akan tetapi kok lisannya masih mudah sekali menyakiti orang, atau ada yang rajin puasa juga akan tetapi tidak juga banyak memberikan manfaat di sekitarnya. Nah, ini adalah dampak di mana adanya hilangnya adab, sehingga karena barangkali pas sholatnya gitu ya, ada adab-adab sholat yang memang tidak dilaksanakan gitu, baik secara fikihnya maupun secara kehusyuannya. Dan menegakkan adab ini adalah merupakan salah satu cara mengembalikan peradaban Islam. Dan hal ini pun tertuang juga dalam Pancasila, yaitu di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, langkah yang kedua yang harus kita lakukan untuk mengembalikan peradaban Islam ini, yaitu yang kedua, memperbaiki metodologi studi Islam, yaitu melakukan tajdid ya, atau pembaharuan. Dan kemudian pembaharuan ini jangan diartikan adalah Islam itu sendiri yang diperbaharui, karena nilai-nilai Islam itu sendiri atau ajaran Islam itu sendiri sudah sempurna. Yang dimaksud pembaharuan adalah ibaratnya kalau menurut Ustadz Adian Husaini itu adalah sebuah mobil ya, mobil bagus, akan tetapi karena sudah lama gitu ya, kemudian banyak debu yang menempel, maka proses tajdid itu adalah proses mengelapnya,
mengelap kembali mobil tersebut dari debu-debu itu, hingga akhirnya nampak kembali, kinclong kembali. Nah, itu perumpamaan dari proses tajdid. Jadi pembaharuan pola pikir manusia, kemudian pembaharuan cara pandang manusia seiring waktu yang berjalan gitu. Kemudian yang ketiga adalah menghindarkan hizbiyah. Apa hizbiyah itu? Yaitu hizbiyah adalah fanatisme terhadap kelompok gitu. Apakah kita tidak boleh berkelompok? Tentu boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah kita fanatik terhadap kelompok yang kita ada di dalamnya. Kita perlu mempelajari bahwa salah satu faktor kemunduran umat muslim ini adalah diantaranya adalah faktor mazhabisme, yaitu fanatis mazhab, di mana saling di antara mazhab itu merasa lebih baik di antara mazhab yang lainnya, dan ini menjadi faktor utama kemunduran umat muslim. Dan tentu kita rasakan bersama ya, di saat ini pun semangat kelompok itu ada, dan saling juga membanggakan kelompok masing-masing dan juga menjelekan kelompok yang lain gitu. Dan ini yang tidak diperbolehkan. Artinya saat sudah terjadi bangga dengan kelompoknya sendiri, kemudian menjelek-jelekan kelompok yang lain, tentu ini menjadi faktor yang akan memecah belahkan umat muslim. Artinya berkelompok boleh, akan tetapi yang tidak boleh adalah fanatik, yaitu fanatisme kelompok. Dan yang terakhir adalah proses based dan result oriented, bahwa dalam kita berikhtiar dalam mengembalikan peradaban Islam ini, maka kita harus menghadirkan proses, yaitu proses yang benar dalam mencapai tujuan yang baik. Bukan dengan cara misal tujuannya baik tapi caranya yang salah. Jangan sampai seperti itu, tapi tetap tujuannya yang baik dan juga diiringi dengan proses yang benar. Karena kita itu dinilai dengan prosesnya, bukan dinilai dari hasilnya. Kalau sesuatu itu dinilai dari hasilnya, tentu Nabi Nuh pun akan dianggap seorang ayah yang gagal. Akan tetapi Nabi Nuh tidak dicap sebagai seorang ayah yang gagal. Untuk prosesnya terus berlanjut, Nabi Nuh tetap meneruskan proses dakwahnya hingga akhir. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan tentang Islamic worldview, yaitu sebuah sudut pandang menurut Islam, bagaimana kita memandang dunia ini dengan segala sesuatunya itu menurut Islam, sehingga tidak ada lagi apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Semoga Allah memudahkan kita semua menjalankan segala syariat Islam, kemudian juga bersikap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.